semangatan aminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kita semua digolongkan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, kita muliakan guru-guru kita hadir bersama, muballigh kita Ki Haji Entis Sutisna, Ki Haji Tahir Nawawi, Ki Haji Burhanuddin An-Nawawi, Ustaz Haji Khairul. Mudah-mudahan guru-guru kita dan yang lain yang mohon maaf tidak disebut namanya, Allah beri panjang umur, sehat afiat, wabil khusus sahibul bait, sahibul majlis, Umi Hajah Halimah, Ustaz Asep Mulyadi dan keluarga besar, semoga semua diberi panjang umur, sehat afiat, niatnya, hajatnya semua diijabah oleh Allah. Dan tidak lupa hadirin hadirat yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan semua dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatin badannya, diluasin rezekinya, dimudahin urusannya, dikabulin hajat-hajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya mau tanya, kira-kira yang hadir di sini seneng nggak pagi ini? Seneng ya? Emang saya lihat semuanya pada seneng, masya Allah. Bapak-bapaknya sambil berdiri pada seneng, anak muda, masya Allah yang laki. Ibu-ibu apalagi saking seneng sampai kipas-kipasan. Anak-anak apalagi saking senang sampai saya ngomong dia pada ngomong juga. Yang senang memperingati Maulid Nabi Muhammad. Memang kita harus senang, memang kita harus bahagia memperingati hari lahir Rasulullah. Sebab bahagianya kita itu tuntunan dari Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah maka berbahagialah. Wa khairu mimma yajma'un, rasa bahagia kita lebih dari apapun yang kita kumpulkan. Senang sama karunia, senang sama nikmat, senang sama rahmat. Kalau yang kecil-kecil aja kita senang hujan, senang. Karunia punya sesuatu, beli sesuatu, senang. Bagaimana dengan karunia dan rahmat yang paling agung, yaitu Nabi kita Muhammad. Dan insya Allah senangnya kita lebih dari apapun yang kita kumpulkan. Nih semua jamaah yang hadir pagi ini, maulid pagi ini, duduk di sini di majelis ini, lebih dari harta yang kita punya. Nanti jadi saksi di hadapan Allah, karena kita datang ke sini punya cinta sama Rasulullah. Bu, mohon maaf, kalau nggak cinta sama Nabi nggak bakal nyampe kita. Kalau bukan cinta sama Rasul kita nggak bakal nyampe. Dan ketahuilah nanti di hari kiamat para pecinta akan dikumpulkan dengan yang dicintainya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kita harus senang. Saya katakan kenapa? Karena satu-satunya yang nggak senang Maulid Nabi itu cuma iblis. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah
Ulama hadis Bu, kalau sudah sampai julukannya Al-Hafidh, berarti tandanya sudah hafal 300.000 hadis Rasulullah. Bukan 10, 300.000. Bukan cuman arba'in 40. Ulama apalagi kalau sudah julukannya Hujjatul Islam, berarti dia sudah hampir hafal seluruh hadis Nabi. Hampir seluruh hadis Nabi dia hafal. Jadi hampir seluruh hadis Nabi yang diriwayatkan dia menghafal. Seperti siapa? Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Nah, ada ulama namanya Al-Hafidh Ibnu Katsir. Beliau ngarang kitab namanya Tafsir Ibnu Katsir. Nah, salah satu kitabnya yang beliau karang juga namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Dalam kitab itu beliau sebutkan iblis itu marah-marah, menjerit sampai 4 kali. Kapan? Yang pertama waktu dilaknat oleh Allah. Kedua, waktu diusir daripada surga. Ketiga, waktu lahirnya Rasulullah. Keempat, waktu turunnya surat Al-Fatihah. Makanya kita kalau ngaji sama guru kita baru buka kitab Al-Fatihah, tutup kitab Al-Fatihah. Bahkan mohon maaf, sholat kita kalau nggak baca Al-Fatihah nggak sah. Karena Al-Fatihah itu surat super. Kita kalau datang sama ustadz, sama kiai, kiai doain anak saya, kiainya bacain Fatihah. Minta air biar kita sehat, afiat, kiainya bacain Fatihah. Karena surat Fatihah itu surat super. Coba dah Bapak Ibu anak muda kalau punya masalah, penyakit nggak sembuh-sembuh, ambil air, baca dengan tulus, ikhlas, minumin. Insya Allah Allah beri kesembuhan. Bahkan intisari Al-Quran terletak di dalam surat Al-Fatihah. Nah yang ketiga, waktu lahirnya Nabi Muhammad. Jadi iblis marah-marah karena tahu yang bawa hidayah, bawa petunjuk, yang akan menyelamatkan manusia adalah Nabi Muhammad. Makanya mohon maaf kalau kita maulid ada yang ngambek, kita maulid ada yang marah-marah, maulid lagi begitu. Ya mohon maaf ya, saya sebut hati-hati. Saya nggak sebut iblis Bu. Saya sebutnya cuma lagi ngikutin jejaknya. Jangan diikutin. Karena semua menyambut lahirnya Nabi. Langit nyambut lahirnya Nabi. Bumi nyambut lahirnya Nabi. Surga nyambut lahirnya Nabi kita Muhammad. Sampai disebutkan tadi dibaca fahtazal arsyu taraban. Arsy-nya Allah saja sampai menyambut lahirnya Nabi kita Muhammad. Arsy itu luar biasa. Sampai dipikul oleh malaikat namanya malaikat Hamalatul Arsy. Malaikat Hamalatul Arsy itu malaikat yang paling besar dari ciptaannya Allah. 8 malaikat yang memikul arsy-nya Allah. Sampai menyambut semua lahirnya Nabi Muhammad. Makanya saya tanya lagi, kira-kira yang hadir di sini seneng nggak maulid? Seneng nggak maulid? Seneng. Cuma yang saya mau sampaikan ini maulid Nabi. Berarti kalau maulid itu bahasa kitanya hari milad, hari ulang tahun, hari lahir, hari jadi. Biasanya kalau orang tua punya anak ulang tahun atau orang yang disayangin ulang tahun, kita yang cinta yang sayang pasti mau nyenengin yang ulang tahun. Pertanyaan saya buat semua yang hadir yang ulang tahun Nabi kita Muhammad, kira-kira Bapak Ibu semua jamaah yang hadir mau nyenengin Nabi pakai apa? Harta enggak nyenengin Nabi. Uang banyak enggak nyenengin hati Nabi. Di antaranya sholawat pada Nabi Muhammad. Apa Ibu punya rumah mewah nyenengin hati Nabi Muhammad? Enggak. Rumah mewah kalau enggak dipakai buat ibadah juga enggak nyenengin hati Nabi. Harta yang banyak kalau enggak dipakai buat sedekah juga enggak nyenengin hati Nabi. Tapi yang nyenengin hati Nabi bukan urusan dunia. Yang nyenengin hati Nabi ngelihat kita umatnya semakin bertakwa kepada Allah, itu nyenengin hati Nabi. Dalam satu riwayat Sayyidah Aisyah ketika ditanya apa yang disenangi oleh Rasulullah dari kita, dijawab oleh Sayyidah Aisyah, Rasulullah nggak senang dengan urusan dunia. Ma yu'jibun Nabi, yang membuat Nabi senang, yang membuat Nabi kagum melihat umatnya semakin taat kepada Allah.
Makanya pesan saya dari Maulid ini, ayo senengin hati Nabi, ayo kita kasih hadiah buat Nabi dengan kita menjadi sebaik-baiknya umat Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir jadi sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad. Pesan saya 3. Yang wajib kerjakan. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, taat sama orang tua, ini bakti kita, perintah Allah. Yang namanya istri taat sama suami. Nih insya Allah kalau kita sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya kita jaga, nggak kita langgar, nggak kita lalai, insya Allah kita termasuk umat yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Sesibuk-sibuknya kita, sebanyak-banyaknya acara kita, walaupun sehari kondangan 10, sholat jangan ditinggal Bu, penting. Nggak ada kondangan lebih mulia daripada sholat, nggak ada. Pengantin nikah, mohon maaf kalau nggak ada perintah sholat nggak bakal ada nikah. Jadi kalau bisa jangan sampai ninggalin sholat, jangan, rugi kita. Itu modal utama sholat 5 waktu. Anak yang hormat sama orang tua, bakti, cinta, patuh, nggak ngelawan, nggak ngangkat suara sama orang tua, nggak nyuruh orang tua ambilin ini ambil itu, enggak. Insya Allah termasuk anak yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Istri yang hormat sama suami, patuh, bakti, nyenengin hati suami. Kalau pulang senyum buat suami, menjaga amanahnya, menjaga kehormatannya sebagai perempuan, insya Allah termasuk perempuan yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Tapi mohon maaf, bukan yang joget di media sosial, bukan Bu. Itu nggak nyenengin hati Nabi, sedih Nabi. Bukan yang pamer aurat di Instagram, di media sosial, bukan. Itu nggak nyenengin hati Nabi, sedih hati Rasulullah. Makanya saya pesan, jangan sampai kita yang kedua jatuh dalam dosa, artinya yang haram kita tinggalkan. Tadi yang wajib kerjakan, yang haram tinggalkan. Yang Nabi nggak senang, Nabi nggak ridho, apalagi membuat sedih hati Nabi, jangan dilakuin. Mohon maaf saya sebut ya, orang kita sekarang banyak demen sama dosa. Yang halal ditinggalin, yang haram dilakuin. Itu orang kita. Saya kemarin acara semalam. Saya acara pertama di Ciledug, kedua di Ciseeng, lumayan jauh. Malam Ahad, kalau orang kita bilangnya malam Minggu. Apalagi sebelumnya malam Tahun Baru, Masya Allah. Ini saya lihat jamaah yang hadir banyak, kurang lebih ada 4.000 orang, kurang lebih. Kurang lebih Pak Bu. Ya, saya bilangnya kurang lebih, salah nggak? Enggak. Di sini ada 1.000 nih. Bocahnya ada 1.000, ibu-ibu ada 2.000, yang di sana 1.000 bagi-bagi. Yang ngaji banyak kan? Banyak ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah tiap tahun nanti makin banyak. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi saya ngomong jujur aja, malam Minggu ke malam Tahun Baru saya jalan ke acara itu di jalanan, Masya Allah anak-anak muda yang pada berduaan di atas motor. Emang sih cuman berdua itu kalau dikumpulin lebih banyak daripada yang ngaji. Demen sama dosa, seneng sama yang namanya dosa. Masya Allah, anak muda kita sekarang kalau dinasehatin aja nggak mau. Biarin dia urusan saya, yang mau masuk surga masuk neraka saya udah sok. Tuh anak muda zaman sekarang senengnya ama yang namanya dosa. Pak Bu, mohon maaf, Bapak Ibu yang punya anak kasih tahu, ajarin, didik. Apalagi kita punya anak perempuan, mohon maaf, berat. Anak perempuan tuh amanahnya jauh lebih berat daripada anak laki-laki. Punya tanggung jawab besar. Kalau ibu mau jadi anak ibu yang menjamin ibu masuk ke dalam surga, ibu harus mendidik, mengajarkannya. Jangan sampai membiarkannya. Kadang orang kita Masya Allah sama yang pacaran dikasih. Kadang bapak ibu ada anak laki-laki seneng sama anak gadisnya, udah beneran dia. Bu, saya pengen ngelamar, malah ditanya udah punya apa? Kesini naik apa tadi? Begitu.
Betul apa salah saya ngomong? Tapi bapak ibu ngebiarin anaknya mau kemana? Mau jalan-jalan ke Cibinong, ke mall apa namanya? Ya itu dah. Ya udah ya, pulang jangan malam-malam, anak gadisnya dibawa, masya Allah. Bapak ibu disogok pakai martabak sekantong mau aja. Dosa Pak Bu. Yang namanya pacaran nggak ada yang halal. Nggak ada cari perkataan ulama pacaran halal dari ayat Quran atau hadis, nggak ada. Bahkan dalam Al-Quran Allah sebutkan wala taqrabu zina, jangan dekatin zinanya udah haram. Berarti yang mendekatkan pada perbuatan zina juga haram. Karena sebab yang mengantarkan al-wasilah hukmul maqasid. Perantara itu hukumnya seperti tujuan. Makanya jangan Bu, jangan dikasih. Kalau punya anak gadis, kalau udah anak laki-laki bener-bener yang niat hatinya sungguh-sungguh, betul-betul serius, bukan cuma ngomong doang I love you, I love you, I love you. Nah, kadang-kadang anak lakinya juga begitu lagi ya. Betul nggak Bu? Saya Pak Bu punya ayah saya anaknya 10. Saya keempat, kakak saya perempuan semuanya. Datang orang laki minta, saya punya kakak, abah saya nggak nanya udah kerja di mana, enggak nanya kerjaan, nggak nanya apa, cuma nanya anaknya siapa, anaknya Fulan bin Fulan. Oh ya udah, ya kenal Fulan bin Fulan ya, ayo jadi kapan mau nikahnya, begitu. Alhamdulillah Pak Bu, semua baik karena orang tua, namanya orang tua kalau sayang sama anaknya pasti orang tua jagain anaknya. Sama kayak kita yang namanya guru nasihatin kayak begini sama anak muridnya, jangan pada pacaran. Kalau di pengajian, apalagi pengajian saya Pak Bu, saya punya pengajian yang hadir hampir rata anak muda, banyak aki-aki nini ikut ngaji, cuman hampir banyak anak muda. Setiap malam Sabtu pengajian saya pesenin anak muda mau ikut ngaji boleh, tapi syaratnya satu. Apa syaratnya? Syaratnya nggak boleh pacaran. Sampai saya doain di pengajian, tiap pengajian saya doain, pokoknya anak pengajian yang pacaran saya doain putus semuanya. Lah kok Habib begitu? Bukan kenapa-napa Pak Bu, kita yang namanya guru sayang sama murid, kita pengen muridnya selamat, kita pengen muridnya jadi orang yang soleh-solehah. Yang namanya bapak ibu juga pasti pengen punya anak jadi anak yang soleh-solehah. Jawab bapak ibu, jawab, saya tanya, jawab jujur. Bapak ibu kalau ngeliat anak bapak ibu ngelakuin dosa sedih apa enggak? Sedih apa enggak ngeliat anak bapak ibu ngelakuin dosa? Kalau bapak ibu ngeliat anak bapak ibu ngelakuin dosa sedih, bagaimana Rasulullah lihat kita ngelakuin dosa? Jangan kita pikir Rasulullah enggak sedih, ada hadisnya loh. Wa in wajadtu fihi khairan fahamidullah wa in wajadtu fihi syarran fastaghfartu lahum. Saya kalau dapetin amalan umat baik, saya puji Allah. Saya kalau dapetin amalan umat saya buruk, saya beristighfar. Oh istighfar tuh biasanya kalau udah pegel. Tanya ibu-ibu yang pada tahu, punya anak nakal bener, bangor, anaknya bangor pisan, ya bandel minta ampun, masya Allah. Sampai pas kejadian ada kebandelan anaknya, itu ibu sampai istighfarnya panjang. Astagfirullah. Betul Bu? Betul apa enggak? Tuh bagaimana hatinya Nabi Muhammad. Makanya saya pesan anak muda jangan. Tapi saya doain Pak Bu, anak pengajian saya yang udah ada umurnya, udah ada rezekinya, saya doain cepat dapat jodohnya, cepat nikahnya. Biar apa? Biar jangan sampai jatuh dalam yang haram, jauhin, tinggalin. Apalagi ada di antaranya, mohon maaf saya sebut, orang kita sekarang banyak terikat sama yang namanya riba. Banyak nih riba haram, dosa, jangan dah kita terikat sama riba. Orang yang terikat sama riba susah di dunia, susah di akhirat. Nih saya sebut, susah di dunia, susah di akhirat. Di dunia susah, minjem gantinya mesti banyak. Saya sampai ada anak pengajian nggak tahu dari mana tiba-tiba ngirimin saya Instagram, Assalamualaikum Habib. Saya bilang Waalaikumsalam. Habib saya murid Habib. Saya bilang murid di mana? Lah saya kenal Pak Bu, murid-murid saya muka-mukanya mah. Saya murid Habib. Saya bilang murid di mana? Saya sering ikut pengajian Habib. Oh gitu. Ada apa? Saya bilang minta tolong Habib. Minta tolong apa? Saya ada masalah. Ya masalahnya apa? Saya terlilit pinjaman online. Gimana ceritanya? Iya saya perlu uang, kemarin corona nggak punya uang.
Terus saya minjem 1 juta, sekarang harus ganti 10 juta. Masya Allah. Ini lintah darat kalah. Kalau dulu lintah darat minjem 1 juta, gantinya 1.500.000 paling banyak. Ini minjem 1 juta, gantinya 10 juta. Namanya lintah udara. Bukan lintah darat lagi. Mohon maaf Pak Bu, saya sebut hancur Pak Bu anak-anak kita. Dirusak tuh sama mereka. Alhamdulillah sama aparat pemerintah ditangkepin tuh. Tapi saya mohon maaf, saya sampaikan, mau yang legal mau yang ilegal, jangan sampai kita terikat sama yang namanya riba. Jangankan minjem 1 juta, ganti 1.100.000. Haram. Minjem 1 juta, ganti 1 juta, 1 rupiah aja haram, riba. Jadi kalau minjem gak boleh ada lebihnya. Kayak saya contoh nih, manfaat lebih dalam urusan bukan uang aja nggak boleh. Saya punya murid bilang, Bib pinjam duit 100.000 nih, saya kasih 100.000. Tapi mohon maaf, kepala saya pusing nih, masuk angin. Bisa nggak pijitin? Bisa Bib, sini saya pijitin. Yang namanya murid habis dipinjemin duit girang. Itu riba Pak Bu. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh. Saya mau minjemin harus tulus pinjaman. Nggak boleh ada manfaat lebih. Nyuruh juga nggak boleh. Kadang ibu-ibu mohon maaf, ada orang mau minjem disuruh dulu. Betul apa salah saya ngomong? Itu riba, haram. Jangan. Dan saya sebut susahnya di dunia, susah di akhirat. Di dunia kita disuruh gantiin. Di akhirat lagi dikumandangkan perang. 2 perkara yang Allah kumandangkan perang. Ini disebutkan dalam hadits qudsi. Apa? Yang pertama, man adali waliyan faqad adantu bil harb. Siapa yang nyakitin hati kekasih Allah, siapa yang nyakitin hati para aulia Allah, maka aku kumandangkan perang untuknya. Makanya mohon maaf saya sebutin, jangan pernah nyakitin hati orang. Hati orang aja jangan kita sakitin, apalagi hati orang soleh. Ini banyak zaman kita sekarang, orang soleh disakitin, habaib disakitin, ulama disakitin, hati-hati. Bisa dikumandangkan perang oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, orang yang senang makan riba. Makanya banyak orang suka ngeluh, Bib saya sholat nggak khusyuk. Bib saya ngaji nggak istiqomah, ibadah nggak istiqomah. Bib hati saya sumpek aja, gelisah aja. Mohon maaf saya sebut, coba introspeksi diri kita masih terikat sama riba enggak? Kadang mau punya motor ngeriba, mau punya mobil ngeriba, mau punya rumah ngeriba. Makanya Allah kasih hati kita kayak begitu. Intinya ayo jauhin. Kalau masih ada di antara kita yang terikat sama yang namanya riba, lepasin, selesain. Jangan pernah kita kembali lagi. Biar kita selamat dunia dan akhirat. Kita taubat sama Allah. Amin ya Rabbal. Ini coba kalau dibilangin ngedenger apa enggak. Nah kan murid akhir zaman modelannya beda. Lah kayak tadi, Bib tolongin saya minjem 1 juta ganti 10 juta. Terus saya bilang gimana? Tolongin Bib, tolongin apa? Gantiin Bib. Saya bilang enak aja. Dia yang minjem, kita yang disuruh gantiin. Emang murid akhir zaman modelannya begini Bu. Murid akhir zaman kalau udah susah baru datang sama guru. Kalau lagi seneng pada lupa semuanya. Jujur aja kemarin corona setahun setengah pengajian semua majelis pada diliburin. Nggak tahu kalau di sini mah. Ustadz kagak ada yang ngajar. Muridnya juga kagak ada yang datang. Masya Allah. Lah murid tahu Ustadz udah kagak ngajar, kesian Ustadz pada nggak punya duit. Bukannya datang murid bawain uang ke, bawain beras ke, bawain minyak ke, boro-boro. Padahal pada senang dapat bansos. Emang Ustadz pada dapat bansos? Nggak ada yang dapat bansos Ustadz. Murid malah datang kirain bawain beras, bawain makanan gitu buat Ustadznya. Enggak, bawain masker sama sanitizer. Emang Ustadz pada makan masker apa? Itu murid akhir zaman modelannya begitu. Insya Allah yang di sini bukan murid akhir zaman. Amin ya Rabbal. Dari yang haram tuh 2 aja, yang lain nanti tambahin sama ustadz kita. Jauhin yang namanya perzinahan haram. Hal yang mendekatkan pada perzina pacaran, jangan anak muda. Yang kedua riba. Yang ketiga pesan saya, amalin sunnah Nabi. Senengin hati Nabi, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Sunnah Nabi kita amalin, sunnah Nabi hidupin. Ini jujur kita, saya bilang kita nih jauh dari Nabi, jauh. Kita mah cuman tiap tahun aja kita memperingati Maulid Nabi, tapi amalan Nabi banyak kita tinggalin. Sunnah Nabi banyak kita tinggalin, apalagi anak-anak kita yang sekarang. Sunnah orang Barat diikutin, sunnah orang Korea diikutin. Sunnah Nabi dijauhin, ditinggalin, Masya Allah.
Makanya saya pesan, mohon maaf, ayo hidupin sunnah Nabi. Yang gampang-gampang dah, yang simple-simple. Sunnah Nabi masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, masuk kamar mandi kaki kiri pakai sendal, kamar mandi pakai sendal. Saya kadang-kadang kalau mampir ke rumah jamaah, pengen numpang kamar mandi kagak ada sendalnya, bingung saya. Sampai pernah kagak jadi saya. Wah, Bib, kamar mandinya kotor. Bukan masalah kotornya, sunnah Nabi perlu kita perhatiin. Padahal zaman Nabi dulu belum ada ubin loh. Tapi Nabi ngajarin kita bersih. Mau makan cuci tangan, habis makan cuci tangan. Sebelum ada corona, zaman Nabi nggak ada corona. Nabi udah ajarin kita yang indah. Makanya saya pesen, ayo kalau cinta sama Nabi, mau nyenengin hati Nabi, sunnah Nabi kita amalin. Di antaranya masuk masjid nih, coba yang mau masuk masjid, di pintu masjid kasih gambar telapak kaki. Kemarin saya lihat waktu corona orang sholat dikasih garis-garis. Nggak boleh sholat sini, mau masuk suruh lewat kanan, keluar lewat kiri. Saya perhatiin, coba dah anak muda bikinin gambar telapak kaki. Jadi kalau orang mau masuk masjid kaki kanan tuh dengan begitu kita menuntun orang untuk mengamalkan sunnahnya Nabi kita Muhammad. Apalagi diantaranya nih anak laki, bu siapin. Ibu punya suami, ibu punya anak laki. Kalau sholat Jumat, ajarin anak kita, ingetin nih pengajian biar insya Allah jadi ngajinya manfaat. Kita ucapkan selamat datang guru-guru kita, ahlan wa sahlan. Saya baru tumben Pak Bu ceramah di depannya bocah pada diem anteng di sini doang. Mang paling masya Allah ini tempat. Biasanya mah kalau bocah dikumpulin begini paling rame sendiri. Kita ngomong juga kagak bakal kedengeran. Tapi alhamdulillah masya Allah nih. Jadi anak-anak soleh semuanya ini. Amin ya robbal amin. Bapak ibu nih. Anak muda saya pesenin, ibu yang punya suami, ibu punya anak laki. Nih yang anak laki sholat Jumat pakai putih-putih. Sunnah Pak Bu. Sholat Jumat tuh putih. Jangan warna-warni, kalau sholat lain silakan mau warna-warni. Jumatan putih-putih. Ini banyak orang ninggalin. Jumatan pakai baju menor-menor kayak ibu pengajian. Ada lagi masya Allah anak muda sholat Jumat pakai baju gambar tengkorak. Pas yang sholat di belakangnya aki-aki melompat dia. Ya anak laki sholat Jumat pakai baju warna. Nih biar ingat, biar ngajinya barokah. Insya Allah kalau ngaji ini barokah diingat sampai hari kiamat nanti. Sholat Jumat putih-putih, kalau perlu pakai gamis. Bu beliin gamis, suaminya beliin anaknya gamis. Keren gamis, jangan gak mau. Bim, gamis pakaian kiai, pakaian ustadz, pakaian habaib, pakaian ulama, pakaian orang Arab. Kata siapa? Ulama, kiai, habaib, orang Arab semua meneladani Nabi kita Muhammad. Dalam Syama'il Imam Turmudi dari Sayyidina Anas bin Malik berkata, ahabbu thiyab inda Rasulillah al-qamis. Baju yang paling disenangi sama Rasulullah gamis. Pakai gamis, jangan malu. Kenapa mesti malu? Ini anak-anak muda pakai gamis. Tuh lihat, yang pakai gamis, gantengnya nambah 200%. Saya pakai gamis nih, semi gamis, semi jubah. Ganteng saya juga nambah 200% ya enggak? Betul enggak? Emang CS gua tuh. Tuh. Pakein enggak apa-apa, jangan malu. Kenapa mesti malu? Saya enggak malu. Saya kemarin ke mall undangan maulid, saya kagak malu pakai gamis. Walaupun orang-orang pada ngeliatin, dipikir manusia planet dari mana, masa bodoh saya. Lah apa kita perlu peduli sama pikiran orang, sama omongan orang? Di luar sana banyak orang yang pakai bajunya pada kagak bener aja kita nggak peduli, betul nggak? Kenapa kita yang pakai bajunya Rasulullah SAW harus diprotes? Makanya banyak orang ngomong sama saya, Bib, di media sosial banyak yang menghina Islam, banyak yang ngejelekin Islam. Saya cuma jawab satu, kalau mereka menghina Islam, ente jangan menghina Islam, ente yang harus amalin amalan Islam. Orang mau ngeledek gamis, biarin. Kita ngamalin.
Karena ini sunnahnya Nabi Muhammad. Dan bangga kita pakai gamis. Tuh lihat pakai gamis, pakai kacamata hitam, keren banget itu bocah. Betul nggak? Gantengnya nambah itu. 300% langsung. Benar nggak? Benar nggak Bu? Terus saya yakin tuh ibu-ibu yang punya anak gadis juga langsung. Habis ini ditanya rumahnya di mana Tong? Gitu. Ya. Makanya pakai ga? Setuju apa enggak? Kan gamis enak. Andai suami kita kerja, Bim, saya kerja Jumatan, bajunya warna coklat, bajunya batik misalkan. Gampang Pak Bu, beli gamis longgaran. Mau sholat Jumat, pakai gamisnya sholat Jumat. Rapi sholat Jumat, lepas gamisnya, taruh di motor. Dengan begitu berarti kita punya rasa cinta dan perhatian terhadap sunnahnya Nabi Muhammad. Ayo amalin putih-putih gamis. Nggak ada gamis Bib, ya udah baju takwa putih Bu, beliin sarungnya suami BHS. Amin. Lah kalau saya bilang beliin suaminya sarung BHS berarti saya doain ibu-ibu duitnya banyak semuanya. Nggak ada Bib, ya udah sarung apa aja putih-putih. Nggak ada juga ya udah baju takwa putih. Nggak ada juga ya udah peci putih. Nggak ada juga gigi dah biar pada putih ya. Jangan sampai nggak sama sekali mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad. Saya kemarin dikirimin foto saya punya guru di Hadramut di Yaman. Namanya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Saya belajar sama beliau Bu. Fotonya saya dikirimin, saya tambah cinta. Beliau tuh orang yang nggak lepas sama sunnah Nabi, diamalin, dikejar apapun. Sampai kemarin beliau sholat Jumat, saking cintanya sama Nabi, semua serba putih. Sarung putih, kaos putih, gamis putih, jubahnya putih. Syalnya putih, pecinya putih, sorbannya putih. Nggak cukup sampai di situ, sendalnya putih, tongkatnya putih, cincinnya putih. Saking ingin mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad. Orang kita kan kadang-kadang nggak mau sholat Jumat maunya pakai baju warna-warni, jangan. Nah, kalau sholat lain masih silakan, sholat Idul Fitri nggak apa-apa mau warna-warni, gamisnya merah, jubahnya hijau, imamanya kuning, terserah. Yang penting sholat Jumat putih. Kira-kira mau diamalin nggak sholat Jumat putih-putih? Nih sunnah Nabi juga yang banyak ditinggalin. Saya kayaknya perasaan gitu pernah ngisi di sini perasaan gitu. Nggak tahu bener apa enggak ini berapa tahun yang lalu. Sunnah Nabi yang banyak ditinggalin saya pernah ngomong di sini nih. Siwak banyak. Ini termasuk ihya sunanul mahjurah. Yang saya ngomongin ini termasuk menghidupkan sunnah Nabi. Dikala orang meninggalkannya kita ngajakin orang untuk menghidupkan sunnah Nabi. Dan dengerin omongan saya ya. Kalau kita yang lalai atas sunnah Nabi, hidup kita susah, hidup kita nggak enak. Coba ada introspeksi diri, apa sunnah Nabi yang kita tinggalin? Sholat duha kah? Apa sholat tahajud kah? Apa siwak kah? Coba diamalin, istiqomahin. Bohong kalau nggak Allah beri pertolongan dalam urusannya. Pasti. Pengen rezekinya banyak, pasti. Sunnah Nabi apa yang ditinggalin? Coba hidupin. Nanti istiqomahin rutin, walaupun sedikit. Dawamin aja. Nanti insya Allah Allah berikan pertolongan kepada kita. Insya Allah. Nih saya bilang sunnah yang banyak ninggalin. Kita cek ya, kita cek. Coba dari jamaah yang hadir di sini, yang bawa siwak saya minta tunjuk tangan. Satu nggak ada. Tim hadroh yang ganteng-ganteng. Ada yang bawa siwak? Nggak ada. Lu bawa hadroh segede-gedenya bisa tadi. Naik motor bawa hadroh sampai nungging-nungging. Siwak satu Pak Bu nggak ada. Satu. Ya Allah. Oh ada nih, Masya Allah. Ini penolong nih. Ini penolong dia. Kalau nggak ada dia saya ngamuk di sini. Maulid Nabi, sunnah Nabi nggak kita amalin. Ini sunnah Nabi banyak yang ninggalin. Bener, kita cek ya. Ini sunnah Nabi banyak yang tinggal. Coba yang hadir di sini yang bawa handphone tunjuk tangan. Nggak tunjuk tangan saya doain handphonenya hilang. Hampir semua kita bawa handphone. Ada yang bawa dua, jujur aja saya bawa dua. Handphone saya emang dua. Dua handphone saya, satu urusan saya, satu urusan pondok. Jangan bilang handphone dua, istri satu, istri dua, awas. Ini urusan saya sama urusan pondok. Ada yang handphonenya tiga Bu. Jualan pulsa dia handphonenya tiga. Handphone kita bisa beli ratusan ribu sampai jutaan. Mohon maaf, siwak cuma 5.000 Pak Bu. Paling mahal 20.000. Masa kita nggak bisa beli, malu kita sama Rasulullah. Dan demi Allah saya sampaikan, handphone belum tentu menyelamatkan kita di hari kiamat. Handphone belum tentu nolongin kita di hari kiamat. Tapi
Tapi siwak bisa menolong kita di hari kiamat. Sampai Nabi bersabda, rak'atani bisiwak khairu min sab'ina rak'ah bighairi siwak. 2 rakaat salat kita pakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Kayak salat subuh tadi kita pakai siwak 2 rakaat, tuh pahalanya seperti 70 rakaat. Berapa banyak salat subuh kita tinggalin nggak pakai siwak? Berapa banyak salat kita tinggalin dalam umur kita nggak pakai siwak? Rugi kita. Makanya saya pesenin buat semua jamaah yang hadir, kalau pengen nyenengin hati Nabi Muhammad, hidupin sunnah Nabi, mulai yang gampang. Saya tanya, mau nggak ngaji hari ini diingat sampai hari kiamat? Mau nggak ngaji hari ini diingat sampai hari kiamat? Kalau mau, ayo pakai siwak. Beli siwak. Beli dah online. Nggak ada di sini, beli online. Ibu-ibu peniti aja sampai beli online. Masa siwak nggak mau beli online? Beli yang banyak, taruh di rumah. Dan mohon maaf saya sebutin. Ini tadi pagi ada orang WhatsApp saya, Bib, istri saya kesurupan. Saya cuma jawab satu, pakai siwak. Karena Nabi SAW pernah bersabda, Pak Bu, as-siwak mardatun lirab. Siwak itu diridhoi sama Allah. Maskhatatun li syaitan. Dibenci sama syaitan. Syaitan tuh nggak suka kita pakai siwak. Syaitan tuh nggak suka. Makanya kalau ada orang kesetanan, kesurupan, saya punya guru ngajarin, pakein siwak. Todongin aja pakai siwak begitu. Setan nggak pakai siwak, todokin aja. Sampai ngomong begitu, maskhatatun li syaitan, dibenci, setan tuh nggak demen. Oh subhanallah, berapa orang ngomong benar Bib, abis ditodongin. Ya kadang-kadang kan mohon maaf, ustadznya udah ngajin, setannya nggak keluar. Kadang-kadang setan sama ustadz pinteran setannya. Ustadznya baca ayat kursi, setannya baca yasin. Kan pinter setannya, betul nggak? Ambil siwak aja. Cuman kebanyakan orang kesetanan emang kagak punya siwak. Saya nggak pernah ngelihat orang rajin pakai siwak kesetanan, nggak pernah ngelihat saya. Makanya ayo amalin biar pada punya. Hidupin Pak Bu, Siti Fatimah punya siwak, Siti Aisyah punya siwak. Masa kita nggak pada punya siwak? Beli cuma 5.000, pakai bisa 2 bulan. Kadang-kadang bapak-bapak nggak mau beli rokok 25.000 sehari bisa beli. Masa siwak nggak bisa beli, malu kita sama Nabi Muhammad. Intinya apa? Supaya kita nyenengin hati Nabi Muhammad. Nih terakhir saya sampaikan. Kenapa sih kok saya ngomong supaya nyenengin hati Nabi? Karena nanti di hari kiamat satu-satunya yang bisa nyenengin hati kita adalah Nabi Muhammad. Hari kiamat nggak ada yang bisa nyenengin kita Pak Bu. Hari kiamat nggak ada yang bisa nolongin kita. Hari kiamat tuh hari genting. Hari penuh ketakutan, saudara aja bakal lari. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari saudara aja nggak mau deket-deket. Nih ibu sekarang deket-deketan nih. Nanti di hari kiamat nggak bakal berani ketemu. Karena tahu kadang-kadang kita punya salah, punya dosa. Nih di hadapan Allah dengan panas terik matahari. Sampai disebutkan oleh ulama dalam riwayat 1 dhira. 1 dhira itu dari ujung jari sampai siku kita. Kalau orang tua kita dulu bilang 1 jengkal di atas kepala, panasnya bagaimana? Sekarang aja yang jutaan mil panas luar biasa. Bagaimana nanti yang di atas kepala kita banget? Panas, hari kiamat takut, manusia nangis. Sampai saking panasnya ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. 70 dhira. 70 dhira itu kurang lebih 50 meter. Tenggelam dengan keringatnya sendiri, bayangin. Siapa yang bisa nolongin kita? Nggak ada. Harta bisa nolong, demi Allah harta kita nggak bakal bisa nolong. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta nggak bisa nolongin kita. Yang kaya nggak bisa nolong. Anak nggak bisa nolong karena memang nggak diberikan kemampuan. Tidak mereka diberikan manfaat, tidak mereka diberikan bantuan untuk bisa menolong kita, nggak ada. Siapa yang bisa nolong? Para nabi. Para nabi nyerah. Nih saksiin omongan saya ya, ini nggak keluar dari riwayat hadis Nabi. Nanti di hari kiamat kita semua bakal datang ke para nabi. Datang ke Nabi Adam, datang ke Nabi Nuh, semua kita datengin. Wahai Nabi Adam, kami anak cucu kamu, keturunan kamu, tolonglah kami, mintakan ampunan kepada Allah. Kata Nabi Adam, nggak bisa. Hari ini nafsi-nafsi, kita semua sendiri-sendiri hari ini. Sampai Nabi Adam berucap, hari ini Allah marah, belum pernah marah seperti ini sebelumnya, tuh hari kiamat. Makanya mohon maaf kalau ada bencana di mana-mana, musibah di mana-mana, terus dibilang Allah marah, belum seberapa. Kalau Allah benar-benar mengungkapkan kemarahannya, dunia dan seisinya hancur, Pak Bu. Tapi Allah luapkan nanti di hari kiamat. Makanya saya mohon maaf,
Saya katakan semua jamaah yang hadir di sini beruntung. Nih yang ngaji di majelis beruntung, yang punya kiai, punya ustadz beruntung. Kenapa Bib? Kok beruntung? Beruntung kita kalau salah, kalau nggak benar jalan kita dibenerin, diingetin. Kita beruntung masih punya guru yang masih memberikan peringatan. Berarti Allah masih memberikan kebaikan buat kita. Seakan-akan kita yang jatuh dalam dosa nih, guru kita nadahin tangan, nak jangan jatuh dalam dosa nak. Dirangkul supaya kita nggak tenggelam. Tapi mohon maaf saya sebut, berapa banyak orang yang senang dengan dosa, senang dengan kemungkaran, mereka tenggelam dalam dosanya, dibiarkan sama Allah. Bahkan makin tenggelam, makin dalam lautan dosa. Mohon maaf, orang yang seperti ini saya sebut, nasihat juga nggak manfaat buat dia. Berapa banyak kita ngasih tahu, nah jangan ngelakuin dosa, dia malah jawab kita, Habib jangan ngurusin saya, urus aja diri Habib sendiri, begitu. Betul nggak Bu? Tuh. Siapa yang bisa nolongin? Gak ada. Nanti itu di hari kiamat orang yang seperti ini diluapkan kemarahan Allah. Mohon maaf anak muda, apa artis nolongin kita? Penyanyi barat nolongin kita? Penyanyi Korea yang anak-anak kita idolakan nolongin kita? Demi Allah saya sampaikan, untuk diri mereka sendiri mereka tidak bisa menolong, bagaimana menolong kita semua? Tapi satu-satunya hari ini saya sebutkan yang bisa menolong kita, yang akan mengukir senyuman kita, yang akan menyenangkan hati kita, yang akan merangkul kita, yang akan membela kita, yang akan mintakan ampunan untuk kita, yang hari ini kita peringati maulidnya, yaitu Nabi kita Muhammad. Yang Nabi nanti di hari kiamat bakal bilang, ya Rob ummati, ya Allah umat saya, analaha, saya untuk umat. Kita ngomong, ya Rasulullah tolong kami, analah saya untuk umat. Ini jawab Rasulullah. Mohon maaf saya sebutin, Rasulullah dari semasa hidupnya cintanya besar buat kita. Tiap malam Rasulullah nggak tidur doain kita Pak Bu. Dalam sujudnya, ya Rabb ummati, ya Rabb ummati, ya Rabb ummati. Sampai sejadahnya Rasulullah basah dengan tangisan air matanya Rasulullah. Buat kita. Sampai Allah perintahkan malaikat Jibril, ya Jibril tanya pada kekasihku. Is'al Habibi Muhammad, tanya kekasihku Muhammad apa yang dia inginkan. Sampai sebegitunya dia sujud, nangis, ya Rabb umatku, ya Rabb umatku. Sampai Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus pernah mengatakan, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wasamihum minadzambi wa ghafaru dhunub Allah. Nabi Muhammad pernah berkata pada Allah, ya Rabb bagaimana umat saya ya Allah, saya meninggal gimana umat saya? Kita yang dipikirin, kita yang diminta. Sampai Allah turunkan firman-Nya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan Allah akan berikan untukmu sampai kamu puas, sampai kamu ridho. Pernah tahu Bapak Ibu anak muda apa yang diridhoi Nabi? Pernah tahu kepuasan Nabi? Yang Nabi puas, yang Nabi ridho, Nabi ucapkan, inilah ardo ahad min ummati dakhlanar. Saya enggak ridho, saya enggak puas kalau ada satu umat saya masuk dalam api neraka. Berarti Nabi menginginkan kita semua masuk surga. Kita nih semua pengennya dimasukin surga. Sampai Nabi terus minta. Dan nanti di hari kiamat Nabi akan sujud pada Allah. Itu jadi saksi. Hanya beliau satu-satunya yang bisa tersenyum di hadapan Allah. Karena beliau kekasih Allah. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dalam satu hadis qudsi. Pernah dengar hadis ini mungkin? Inni haramtul jannah alal anbiya wa ummatihim qabla dukhuli Muhammad wa ummati. Aku haramkan surga dimasuki oleh para nabi dan rasul sebelum dimasuki Nabi Muhammad dan umatnya. Para nabi, para rasul dan umatnya belum boleh masuk surga kecuali Nabi Muhammad dan umatnya masuk surga dulu. Berarti kecuali kita semua masuk surga dulu. Apa kurang enak itu? Mohon maaf, makna hadis ini lebih luas lagi. Ini saya sebutin ya. Makna hadis ini pemahamannya lebih luas lagi. Berarti nanti di hari kiamat kalau ada satu umatnya Nabi Muhammad yang masih ada di dalam neraka, Nabi akan tunggu dia sampai keluar dari neraka untuk masuk surga bersama Nabi Muhammad. Apa kurang cintanya Nabi buat kita? Makanya saya katakan senengin hati Nabi. Bahagiain hati Nabi. Nanti di hari kiamat kita bakal dibahagiakan oleh Nabi. Makanya sering kita baca hadis, baca ayat, kita disuruh cinta sama Nabi lebih dari siapapun. Lebih dari apapun. Kenapa? Pernah nanya enggak? Kenapa sih Bib kita suruh cinta sama Nabi lebih dari anak kita, lebih dari keluarga kita, lebih dari suami kita, lebih dari istri kita? Sebab Nabi Muhammad cinta sama kita lebih dari apapun.
Nabi Muhammad cinta sama kita umatnya lebih dari siapapun. Makanya pesan saya, senengin hati Nabi Muhammad. Nanti di hari kiamat kita semua bakal disenengin oleh Nabi Muhammad. Saya doain yang hadir di sini pergi haji, pergi umroh. Kalau ibu pergi haji, pergi umroh, ada yang pernah haji, pernah umroh, pasti kalau ziarah makam Nabi itu pasti lewat belakang. Kalau orang laki ziarah makam Nabi lewat depan, Pak. Kalau nggak lewat depan, lewat mihrab habis sholat di Raudhah. Nah, kalau lewat depan, lewat mihrab, saya pesen, saya doain bapak semua, ibu semua pergi haji, pergi umroh, bisa ziarah makam Nabi Muhammad. Tapi ingat pesan saya yang laki-laki, kalau ziarah makam Nabi diingetin, mau ntar 10 tahun lagi hajinya, mau kapan, ingetin. Itu kalau lewat mihrab, di mihrab Nabi itu ada tulisan. Baca. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, tanya sama yang tahu. Jangan kalau nggak ngerti sok tahu. Ya kan ada orang begitu. Ada orang bilang, saya mau doa bahasa apa aja. Tuhan saya bukan orang Arab. Emang bukan orang Arab, emang bukan orang Tuhan. Lah bener apa salah saya ngomong? Ya kalau mohon maaf, kalau kita kalau nggak tahu, jangan sok tahu, jangan. Bukan bahasanya. Kalau nanya ilmu agama sama ustadz. Kalau nanya ilmu kedokteran sama dokter. Nggak mungkin kan nanya kedokteran sama saya. Ada murid saya bilang, Bib saya jerawat mulu, apa obatnya? Saya bilang pakai tanah, gesek-gesek. Lah habis nanya sama saya bukan dokter, betul nggak? Tuh semua tanya sama ahlinya. Kan sekarang banyak Pak Bu di televisi orang ngomong tasawuf, artis ngomong tasawuf. Ngomong tasawuf pakai baju cuman tali doang, ngomong tasawuf, pala lu gue getok pakai remiknya. Lah bukan ahlinya, bukan orangnya. Nanya sama ulama kan kadang-kadang suka banyak yang kayak begitu, betul nggak? Nih kadang-kadang Masya Allah, ini ada contoh doang ini. Ada orang ngaji diem aja. Kata ustadznya, ente mada? Ente mata tekalam, ente nggak bisa bicara, ente gagu, ente nggak bisa ngomong. Ngaji, istiqomah ngaji tapi diem mulu. Diem aja. Ya, diem mulu. Kata ustadznya, ente ngaji nggak bisa ngomong. Bisa ustadz. Ngomong kata ustadznya. Apa yang mau diomongin? Mau nanya, mau apa? Oh ya ustadz saya mau nanya. Apa mau ditanya? Ustadz, kapan waktunya kita boleh buka puasa? Dijawab ke ustadznya, kalau terbenam matahari. Oh begitu Ustadz ya. Nah sekarang permasalahannya Ustadz, kalau sampai malam jam 12 malam mataharinya belum terbenam-benam, bagaimana Ustadz? Kata ustadznya, udah lu gak usah ngomong mendingan. Lah emang jam 12 malam, yang namanya malam memang ada matahari? Ada matahari apa enggak? Itu namanya paul, kelebihan. Ini begitu orang kita kadang-kadang. Lebih baik gak usah Lu paham apa kagak gue cerita? Lu kebanyakan ngobrol sih. Tuh di mihrabnya Nabi ada tulisan bahasa Arab. Makanya penting belajar bahasa Arab. Bahasa ahli surga bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab. Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Apa tulisannya? Ini buat kita semua. Ini menunjukkan keagungannya Rasulullah nanti di hari kiamat. Apa ucapannya Rasulullah? Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku akan aku berikan nanti di hari kiamat, bahkan untuk umatku yang melakukan dosa besar. Jadi sekarang orang yang senang dosa, yang senang maksiat, mereka nggak sadar. Karena hari kiamat nanti yang bisa mintakan ampunan untuk mereka hanya Nabi Muhammad. Saya sebut, Nabi bukan sekedar membela, tapi Nabi memberi syafaat. Karena kalau pembelaan sifatnya pada kebenaran, pembelaan pada kemungkaran, pembelaan pada yang salah itu tidak dibenarkan. Tapi kalau syafaat yang salah, yang dosa, dimintakan ampunan untuknya, ini disebut syafaat. Dan ini makomnya Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad. Kita, keluarga kita, tetangga, saudara kaum muslimin semua bisa menyenangkan hati Rasulullah. Kita minta barakah majelis, musibah, bala semua diangkat oleh Allah. Corona, marona semuanya biar diangkat. Apa aja terserah ya. Wala makiruna semuanya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa likulli niyatin shallallahu ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Saya mohon maaf pada para kiai, saya mengambil waktu terlama. Ya, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.